Nama Rosidin bin Marja. Saya kerja sebagai OB. Saya nama Kusumo Pantolo ya. Jadi posisinya sekarang ini ada di PPC, Product Planning Control. Nama saya Agus. Saya dari divisi warehouse dan sekarang di bagian packing. Perkenalkan, nama saya Enda Sundari, saat ini di Departemen GE. Nama lengkap saya Neneng Nurhayati, saya saat ini di Departemen Marketing sebagai Sales Manager. Kenalkan, saya Suwarsiti, biasa dipanggil Wati. Perkenalkan, nama saya Sugianto, saya kerja di bagian dokumen kontrol untuk package. Ya, dulu saat saya pertama masuk tahun 1995, itu memang kondisi kantornya itu berupa ruko, ya, ruko kantor gitu, 2 tingkat. Dan saat itu juga belum banyak karyawannya. Nah, jadi kalau sekarang melihat sebegitu besarnya Duraquip, ya saya cukup senang sih bisa sampai sekarang ada di sini. Dulu kita itu hanya 3 karyawan, jadi ada 1 orang sales, saya sebagai admin dan merangkap, ada 1 OB. Jadi waktu itu kita itu berkantor di ruko di Jalan Manggis Raya. Pertama kali itu di situ, jadi Pak Gunawan itu ada bisnis toko listrik, namanya Cemerlang Elektrik. Nah, terus berkembangnya waktu, perusahaan semakin bagus, kita bisa beli ruko, akhirnya pindah di Jalan Pala, 1 ruko di situ. Nah, di situ awal mulanya di bawah itu untuk workshop untuk support barang aja, artinya bukan workshop besar seperti yang sekarang ya. Jadi masih kecil workshopnya, alatnya juga masih sangat sederhana ya. Terus kami di lantai 2 itu udah beberapa orang. Nah, berkembangnya waktu, Pak Gunawan beli lokasi tanah di Limo ini, yang sekarang ini, di Limo sekarang ini. Terus dibangun tahun 2000 kalau nggak salah ya, apa 99, saya agak lupa itu. Dibangun workshop yang sekarang Masya Allah sudah sebesar ini. Kalau dari pribadi saya itu ya, jadi selama saya coba masuk di Guna Pertiwi dulu, kebetulan owner itu baik, bagi saya ya baik, karena owner itu sosialnya tinggi juga, mengerti sama kita kondisinya. Kemudian juga saat kita nggak tahu pekerjaan, yaitu yang tadi saya bilang bahwa saya dari driver, kemudian belum hafal Jakarta, kemudian disuruh kurir dulu. Artinya itulah bahwa owner itu ngasih kesempatan kerja kita, gitu ya. Kayak ngelihat ada potensi kemajuan PT Duraquip sendiri, walaupun awalnya bernama PT Guna Pertiwi Cemerlang. Satu ya, yang menyangkut hidup banyak dulu ya, selerinya di sini sama seleri di luar sama aja, nilainya besar ya kan. Dengan dekatnya dengan rumah malah jadi lebih enak ya kan. Satu mungkin dari kayak seginya dari segi ekonomi, tapi kalau dari segi kemajuan juga di sini sama-sama ikut maju ya kan. Kita bertahan tuh, pertemanannya juga untuk ini solid, baik. Jadi nggak ada yang dari segi pertemanan dan dunia kerja nggak ada yang ganggu saya, jadinya lebih enak aja. Karena menurut saya cari rezeki di mana aja, kalau situasinya nggak nyaman, kita juga akan pindah-pindah terus. Tapi kalau kita nyaman di tempat yang satu dengan penghasilannya yang cukup lumayan, menurut saya juga sudah cukup, ya udah enjoy aja. Waktu itu ketemu Nana, aku ngangkat galon, nggak boleh sama dia, nggak boleh ngangkat berat-berat. Terus ngangkat berat-berat gitu, jangan. Biar ngarahin aja gitu. Iya, baik banget dia tuh. Saya banyak berkesan itu ketika momen-momen yang ada kebersamaannya gitu. Jadi misalnya team building atau family gathering gitu ya, atau pas kita ngerayain ulang tahun bareng sama teman-teman. Nah itu kan
pada bermunculan tuh sifat-sifat asli ya. Jadi kita, oh si ini ternyata enak ya, si ini ternyata jago ini ya gitu. Nah dari situ kita mulai itu jadi lebih ngeblend lagi gitu kan sama teman-teman. Paling di situ sih, di momen-momen itu. Ya itu dulu ya. Jadi yang saya bilang tadi bahwa tantangan terbesar saya sampai saya hampir juga kayak nggak mungkin melakukan ini karena saya orang dari kampung. Saya ke Jakarta, ke kota besar ya untuk bekerja. Kemudian saya ngelamarnya juga jadi driver. Kemudian saya juga memang nggak punya bekal apal di sini di Jakarta. Akhirnya saya disuruh jadi kurir dulu. Nah disitulah tantangan saya supaya bisa, karena saya ditarget juga begitu. Kamu harus hafal Jakarta. Bagaimana caranya kamu lah. Nah kemudian saya beli atlas waktu itu untuk menghafal Jakarta. Setiap jalan mengurir, saya nggak tahu jalan, saya lihat atlas. Nah itu perpindahan dari keuangan ke legal. Saya kan buta banget di legal ya. Pertama kali harus nyemplung ke departemen dulu kan tidak sistem by online, masih sistem manual ke departemen-departemen, dari mulai tidak mengetahui apa-apa sampai harus tahu, diceburin tanpa training, tanpa apa, sendirian harus bisa. Nah alhamdulillahnya saya dapat ngikutin semuanya sampai sekarang ini. Secara pribadi emang Pak Soeharto kali ya, sebagai pimpinan juga dia menganggap kita teman juga gitu. Jadi nggak sebatas karyawan dan atasan. Saya waktu dulu masih di Jalan Pala itu ada namanya Bu Endang ya. Ya beliau itu bagian akunting. Dulu masih akuntingnya. Itu banyak belajar saya sama beliau. Ini terutama Bu Reni sama Mbak Esta. Berdua itu, Bu Reni orangnya tegas. Nggak ada tedeng aling-aling, kalaupun salah. Pak Gunawan juga sama. Kalaupun salah, tapi habis itu nggak ada masalah. Paling nggak kan saya yang pertama bisa diterima untuk bekerja di sini gitu ya. Jadi terbantu sangat-sangat terbantu lah ya dari ini buat saya gitu ya, sangat-sangat terbantu. Kemudian juga alhamdulillah dengan saya bisa diterimanya atau bisa bekerja di sini, saya bisa menyekolahkan anak-anak saya. Perusahaan itu sangat perhatian ya dan fleksibilitas terhadap saya, terutama kalau saya ada keperluan keluarga saya gitu ya. Perhatiannya Pak Gunawan itu sangat bagus, sangat, saya bilang luar biasa lah gitu dari dulu. Ya perubahannya cuma sekarang banyak OB nih, jadi aku juga keringanan dikit gitu. Untuk sekarang ini justru saya nggak menduga bisa sebesar ini justru gitu ya. Tapi alhamdulillah pencapaian yang didapat Duraquip sungguh luar biasa. Ikut bangga, ikut seneng dari perusahaan kecil yang berkembang tanpa punya pabrik atau workshop, sampai sekarang jadi ada punya workshop sendiri, bisa bikin pompa sendiri, dari yang tadinya beli sekarang udah punya cipta sendiri. Seneng sih kayak gitu, dan pompanya diterima pula di customer yang kita sudah banyak yang kerja sama-sama kita ya, jadi alhamdulillah banget ya. Komitmen dari owner itu sangat tinggi ya. Maksudnya saya melihat owner punya misi mau memperkerjakan orang-orang sekitar sebanyak-banyaknya. Nah itu saya sangat salut. Artinya ketika kita lihat di tengah-tengah COVID aja nih ya, nggak ada satupun yang di layoff. Tapi sebegitu komitmen yang dijunjung tinggi oleh owner. Jadi saya rasakan, oh yang penting mereka ada kerjaan gitu. Yang penting mereka ada kerjaan, dapur mereka bisa ngebul. Nah, itu yang saya merasa, oh inilah mungkin yang membuat company ini bisa survive ya. Karena kan mungkin doa dari teman-teman ya, dari mereka-mereka yang merasa sangat terbantu ketika perusahaan lain banyak yang kolaps, banyak yang di layoff, tapi ini tidak gitu. Justru gaji juga tidak
dimasalahkan ya, artinya tidak sampai ada pemotongan gaji gitu ya. Keuangan itu memang kunci ya istilahnya. Terus juga sales ya yang gigih gitu. Iya, pressure-nya itu nggak terlalu di pressure gitu loh. Maksudnya nggak terlalu ditekan gitu loh. Jadi anak-anak kerja itu biar dia biasalah gitu loh, nggak ada tekanan kayak gitu guys. Tetap maju dan ceria, semangat. Ya aku bangga lah sampai sekarang. Ya impian saya sih ya mudah-mudahan Duraquip tetap jaya, tetap berlangsung, kemudian juga bila mana berkenan gitu ya bisa ada umroh untuk atau haji dari Duraquip atau dari Bina Pertiwi Cemerlang untuk karyawan-karyawannya. Tetap bersama Duraquip sampai batas kemampuan saya, itu aja. Bahwa selalu ingat pesan orang tua bahwa kerja itu harus selalu pertama jujur, ya jujur, kemudian juga giat dan harus ulet atau kita bekerja apa aja, ya yang penting halal, yang penting semangat kita terus dikasih tugas apa ya dari atasan kita lakukan, kita jalankan seperti itu. Jadi kita jangan banyak mengeluh, tapi banyak kita actionnya atau mengerjakannya. Seperti itu, atau dieksekusi sama kita. Konsisten, jadi kita bisa ambil konsistennya Duraquip, kita terapkan pada diri kita. Mungkin dengan konsisten itu kita juga bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Bekerjalah dengan keteguhan hati, penuh tanggung jawab, ketelitian, kerja tim yang solid. Terus jangan lupa juga menghargai senior-senior yang sudah berjuang lebih dulu sampai perusahaan ini terlihat seperti ini gitu. Ya terima kasih banyak ya, biar tetap maju Duraquip, semakin jaya ya, semakin semangat aja gitu. Ya, saya pribadi mengucapkan Dirgahayu untuk PT Duraquip Cemerlang yang ke-25 tahun. Semoga PT Duraquip Cemerlang siap untuk menyongsong Indonesia Emas, dan semoga produk-produknya semakin mendunia dan disupport oleh tim yang sangat bagus ya. Itu saja. Semangat untuk PT Duraquip Cemerlang. Semakin jaya, semakin maju, semakin berkembang, dan salarinya pada dinaikin semua kan. Udah biar mencukupin kan.